Jejak digital itu kejam, dan kebenaran selalu menemukan jalannya. Mulyono kembali ramai jadi perbincangan. Mulyono mendadak jadi banyak goyang dan banyak cakap. Saking banyak cakapnya, Mulyono kedapatan bicara pada doorstop dengan fake wartawan. Wartawan abal-abal, wartawan palsu yang diduga ASN di lingkungan istana. Kok nggak undang wartawan asli ya? Malah bikin wawancara settingan. Ada apa ya Pak ya? Apa takut bertemu wartawan? Lagi nggak punya jawaban ngeles kayak biasanya itu ketika ditanya-tanya sama wartawan soal si Anu dan si Kai yang lagi ngilang itu? Atau apa? Ada lagi penampakan Mulyono yang bernyanyi dan menari-nari di acara gala dinner IAF di Bali. Nggak seperti Mulyono yang biasanya yang cuma duduk sambil tersenyum mengangguk-angguk. Tingkah pola ini 11-12 dengan istrinya yang terakhir kali terlihat joget-joget kecil di tengah demo gede-gedean kemarin soal putusan MK. Sesuatu yang dinilai hanya sebatas gimmick untuk menutupi kegundahan hati dan mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah kasus yang mendera negeri ini, keluarga, dan tentu saja anak-anaknya. Di acara Munas Partai Gerindra, Mulyono juga panjang lebar memuji-muji Pak Prabowo. Di lain pihak, berkebalikan dengan Mulyono yang mendadak hobi tampil, kedua anak kesayangannya itu Gibran dan si Kai justru menghilang dari sorotan media. Padahal mereka lagi rame-ramenya diperbincangkan di mana-mana, baik di dunia nyata maupun dunia gaib dan dunia maya. Bahkan Kai sendiri sedang dicari-cari KPK sebagai buntut dari dugaan gratifikasi naik jet pribadi milik Shopee. Ada apakah yang ini ya? Mulyono goyang dan si Kai hilang. Bentuk pengalian isu kah? Atau Mulyono pasang badan untuk anak-anaknya? Sudah 2 kali loh Mulyono kedapatan bicara pada doorstop settingan. Menjawab pertanyaan yang sangat nggak berhubungan sama sekali dengan perkembangan isu-isu terakhir. Misalnya tentang demo di mana-mana yang tuntutnya kini meningkat menjadi adili Jokowi. Tidak sedikit pun Mulyono menyinggung masalah ini. Padahal jelas-jelas demo besar di mana-mana. Saat demo besar di Jogja, Mulyono justru pamer kunjungannya ke Pasar Godean yang disambut massa dalam jumlah besar. Kunjungan presiden yang dikelilingi massa adalah sebenarnya itu hal yang biasa ya. Misalnya Presiden Soeharto pun ketika berkunjung di daerah pasti juga dikerumuni massa. Apalagi jika seorang presiden datang membawa sesuatu untuk dibagi-bagikan. Ya wajarlah pada antri berdesakan. Nggak ada yang spesial. Doorstop Mulyono ini jelas membuat jiwa kritis netizen Indonesia yang tanpa ampun itu meronta-ronta. Akhirnya terungkap kalau mikrofon yang disorongkan tidak ada yang bertuliskan nama medianya. Plus wajah-wajah sang wartawan juga tidak terlihat. Sudah ahlinya pencitraan lah Mulyono ini. Sudah sejak zaman wali kota dulu. Kita saja yang selama ini terbius dan sebagian baru mulai sadar sekarang. Bisa jadi sebenarnya Mulyono sedang menghindari bertemu wartawan yang sesungguhnya. Tapi juga tidak mau ketahuan terlihat menghindari mereka. Mengapa ya Mulyono begitu takut? Ya jelaslah, bisa megap-megap kalau Mulyono ditanya tentang keterlibatan anak-anaknya dengan gratifikasi pesawat jet pribadi, yang ujung-ujungnya membuka kedok MOU antara Gibran dan Shopee. Belum lagi pertanyaan sepele kayak, apakah belanjaan Kai dan istrinya itu sudah lewat bea cukai? Dan yang paling menyeramkan mestinya kalau ditanya tentang akun Fufu Fafa yang diduga akun alter milik Gibran, Bapak Wakil Presiden terpilih kita yang sebentar lagi dilantik. Berita akun Fufu Fafa ini memang heboh. Akun tersebut punya banyak postingan yang sangat rasis dan menghina Pak Prabowo sekeluarga. Bahasanya aduh maaf banget ya, kurang ajar bener. Kayak bahasa orang yang nggak terbelajar, mulai dari menghina kejombloan Pak Prabowo, menghina putra Pak Prabowo, bahkan ada yang, maaf sekali lagi, menyebut bahasa saru alat kelamin pria. Akun ini terkonfirmasi memang milik Gibran karena pada hari ulang tahunnya, Kaisang mention akun ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Gibran dan ibunya. Dan memang benar, ibu dan anak ini punya tanggal lahir yang sama. Netizen Indonesia kalau soal investigasi ke ini tuh memang jago banget. Makanya, jangan pernah berbohong di jagat maya. Jejak digital itu kejam, dan kebenaran selalu menemukan jalannya. Mungkin kelakuan anak-anaknya yang kurang beradab terhadap Pak Prabowo inilah yang membuat Mulyono terpaksa berkata manis, agak menjilat pada Pak Prabowo. Bela-belain Mulyono membahas angka 8 dan keterkaitannya dengan Pak Prabowo.
Angka 8 katanya selain angka 0 adalah satu-satunya angka yang tidak putus bersambung. Ini menunjukkan keberlanjutan. Mulyono terlihat mau menegaskan bahwa Pak Prabowo adalah kelanjutan dari rezim yang dipimpinnya, melanjutkan kebijakan-kebijakannya, dan mungkin maksudnya juga melanjutkan tindakan-tindakan politis ala Mulyono, memainkan buzzer untuk menutup perhatian massa pada ketidakberesan yang dilakukan pemerintahannya. Termasuk juga untuk memelihara polarisasi di masyarakat antara kelompok religius dan kelompok nasionalis, tanpa sedikit pun upaya untuk menjembatani dialog di antara kedua kelompok tersebut. Amin Mutsyakir, salah satu peneliti sosial terkenal, bahkan menulis Mulyono mengambil keuntungan dari dua polarisasi tersebut, terutama pertikaian antara kelompok anak Abah atau pendukung Anies dan Ahokers yang menjadi pendukung Ahok. Semua berawal karena Mulyono merasa Anies dan Ahok adalah dua kompetitornya terdekat. Dari situ segala cara dilakukannya untuk memadamkan nama keduanya. Ahok kita tahu akhirnya tersandera kasus penistaan agama dan sempat dipenjara karena itu, tanpa Mulyono membantu sedikit pun. Sedangkan Anies selalu dikaitkan dengan isu SARA pada Pilkada Jakarta 2017, membuat nama Anies sulit diterima kelompok-kelompok kebangsaan. Balik ke pidato Mulyono di Munas. Kentara sekali Mulyono ini ingin menarik kembali Pak Prabowo ke proksinya. Dan entah kenapa Pak Prabowo seperti terbuai oleh omongan manis Pak Mulyono. Aduh Pak Prab, hati-hati. Indonesia berterima kasih karena kemarin Pak Prab telah tegas membela putusan MK nomor 60 dan 70 sehingga kepentingan Jokowi untuk menggolkan anaknya di pilkada pupus sudah. Termasuk kepentingan Mulyono untuk memenangkan kroninya di bawah pilkada melalui perlawanan dengan kotak kosong atau calon abal-abal. Agak menakutkan memang tentang Pak Prabowo ini. Mudah terbuai kata-kata Mulyono. Padahal jelas-jelas Gibran aja segitu bencinya sama Pak Prabowo. Masa sekarang mendadak sayang, manut, dan loyal? Nggak mungkin lah. Nggak masuk akal sama sekali. Belum lagi warisan masalah yang bakal dibebankan ke Pak Prabowo. Urusan Kaisang aja misalnya, buntutnya bisa panjang. Bukan cuma KPK aja yang mau menanyakan gratifikasi, tapi pemerintah Singapura sendiri sudah mulai ribut mempertanyakan kemungkinan Citibank, Garena, dan Shopee tidak melaporkan penghasilannya dengan jujur. Potensi penggelapan pajak. Belum lagi pemerintah Amerika yang merasa kecolongan pihak imigrasi dan bea cukainya dengan jalan-jalannya Kaisang yang seenak jidat kayak negara milik eyang kakungnya saja. Ini semua masih ditambah dengan masyarakat yang mulai menginvestigasi kekayaan Kaisang. Dari mana duit sebanyak itu? Sementara usaha pisangnya kita tahu sudah enggak laku. Demikian juga usaha-usaha lainnya sebanyak yang kita tahu ya, banyak yang tutup. Kalau seseorang mampu naik pesawat jet pribadi yang biayanya 9 miliar sekali penerbangan, maka kekayaannya nggak mungkin cuma 90 miliar. Kenapa yang dilaporkan hanya segitu? Intinya sih, ruwet. Masa Pak Prabowo mau terbawa ruwetnya masalah keluarga Mulyono? Ini misal loh ya, KPK dihujat netizen dan berujung demo, gara-gara nggak berani panggil Kaisang. KPK malah dibilang nggak tahu keberadaan Kaisang di mana. Hari gini, teknologi canggih, masa nggak bisa menghubungi Kaisang? Apakah yang seperti itu mau dibela dan ditutupi kesalahannya sama Pak Prabowo? Bahaya loh. Kalau masyarakat semakin marah, eskalasi demo meningkat, ekonomi memburuk, bisa-bisa Pak Prabowo gagal dilantik. Padahal kan, obsesi Pak Prabowo dari kecil cuma pengen jadi presiden. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.